Audio Jungle. Hai. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Faiyah. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum belajar, pastikan terlebih dahulu anak-anak telah membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah sebagai berikut. Kegiatan tema 2, persatuan dalam perbedaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Anak-anak hebat, tahukah kalian kapan hari kemerdekaan Republik Indonesia? Iya, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi terbentuknya negara Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, anak-anak, untuk memperdalam informasi tentang sejarah teks proklamasi, mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Penggodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Anak-anak hebat, setelah ini kita akan membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peta pikiran dapat dibuat menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mempermudah mengingatnya, dapat menggunakan akronim Adik Simba. A. Apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. D. Di mana? Untuk menanyakan tempat. K. Kapan? Untuk menanyakan waktu. C. Siapa? Untuk menanyakan pelaku yang terlibat dalam peristiwa. M. Mengapa? Untuk menanyakan sebab. B. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, anak-anak hebat, sekarang kalian lengkapi peta pikiran tersebut dengan kalimat tanya sekaligus jawabannya berdasarkan kata tanya yang sudah kita pelajari. Anak-anak hebat, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi bangsa ini untuk berkumpul memproklamasikan kemerdekaan. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa ini yakin tidak ada jalan lain untuk memproklamasikan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan dengan tekad yang kuat. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, pengakuan kepada dunia luar. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Kelima, tonggak sejarah terbentuknya negara Indonesia. Nah, anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa kerukunan dalam perbedaan memerlukan adaptasi atau penyesuaian diri? Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat agar kita bisa diterima. Anak-anak hebat, adaptasi ini juga berlaku untuk tumbuhan loh. Agar keberlangsungan hidup tumbuhan terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, anak-anak hebat, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Pertama, tumbuhan hidrofit. Apakah tumbuhan hidrofit itu? Tumbuhan hidrofit yaitu tumbuhan yang hidup di air. Contohnya, teratai dan enceng gondok. Pada teratai, memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan.
Daun lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daun teratai berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena terlalu sering terkena air. Lain halnya pada enceng gondok, memiliki pangkal tangkai daun berongga untuk mengapung di permukaan air. Enceng gondok juga memiliki akar serabut yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Kedua, tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering atau sedikit air. Contohnya, pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Ciri khususnya memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berbentuk duri untuk memperlambat penguapan. Batangnya tebal untuk menyimpan air dan memiliki akar yang panjang untuk menyerap air. Ketiga, tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Contohnya, tumbuhan bakau. Ciri khususnya memiliki akar napas yang menyembul keluar dari permukaan air untuk menyerap oksigen. Pada permukaan akarnya terdapat kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Bakau juga memiliki akar tunjang untuk menopang tubuhnya hidup di air. Keempat, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Contohnya, tumbuhan paku dan tumbuhan begonia. Ciri-ciri khususnya memiliki stomata air atau hidatoda pada daun untuk memperlambat penguapan. Kelima, tumbuhan miskin nitrogen. Contohnya, kantong semar dan venus. Anak-anak hebat, semua tumbuhan memerlukan nitrogen. Berbeda pada kantong semar dan venus, mereka memiliki nektar untuk menarik perhatian serangga. Dalam nektar tersebut terdapat enzim pelumat serangga untuk menyerap nitrogen pada serangga. Anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Pastikan like, subscribe, dan share ya, agar kawan tahu apa yang kita tahu. Tetap semangat menuju hebat. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya.